Di awal film, dengan diperlihatkan seorang duda yang bernama Gi-hun. Dia bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua karena hal itu juga istrinya meninggalkannya dan menikah dengan lelaki lain. Yang membuat kasihan, hak asuh putri sematawayangnya jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia bersama keluarga barunya yang mencoba untuk menjadi ayah yang baik. Di hari ulang tahun putrinya, ia nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya, dia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun begitu keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih hutang pada Gi-hun. Melihat segerombolan rentenir itu, Gi-hun segera kabur untuk menyelamatkan uangnya. Namun sayangnya ia tetap tertangkap. Ia mencoba bernegosiasi dan akan membayar separuh utangnya dengan hasil kemenangannya hari ini. Namun di saat dia memeriksa uangnya ternyata telah hilang. Jadi saat proses pengejaran sebelumnya ia sempat menabrak seorang gadis yang ternyata gadis itu telah mencuri semua uangnya. Karena tak bisa membayar hutang itu, ia memaksa untuk menandatangani sebuah kontrak. Karena tak bisa membayar hutang itu, rentenir itu memaksa untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa jika tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat, maka organ-organ tubuh yang diambil dan dijual oleh rentenir itu. Semua kesialan hidupnya membuat ia frustasi karena di hari ulang tahun putrinya, ia tak bisa memberikan makanan yang enak dan hadiah yang indah. Ia merasa telah gagal menjadi seorang ayah yang baik untuk putrinya. Kini dalam hidupnya tersisa hanyalah kemalangan serta hutang yang tak akan sanggup dia bayar. Itulah keputusasaan Gi-hun, ia mendapat secerca harapan. Saat itu seorang pemuda memberikannya sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Pemuda itu berkata bahwa jika berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Gi-hun langsung tertarik dan mengikuti apa kata pemuda tersebut. Singkat cerita, Gi-hun dan orang-orang lain yang pernah sesama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Selain itu, semua handphone dan barang bawaan mereka juga disita dan akan dikembalikan nanti saat mereka pulang. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan yang sangat besar. Tempat permainan itu dikelola oleh seseorang misterius yang bertopeng hitam dan anak-anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa peserta lain, di antaranya adalah Sang Woo, teman masa kecil Gi-hun, Il-nam, kakek yang penyakitan, seorang pekerja asing yang bernama Ali, seorang gangster yang bernama Deksu, seorang wanita yang bernama Miryong, dan gadis asal Korea Utara yang bernama Sae-byok. Sae-byok adalah gadis yang sebelumnya mencuri semua uang Gi-hun. Jadi saat melihatnya, Gi-hun menjadi sangat marah dan emosi. Namun belum sempat membalaskan dendamnya, para panitia pun datang ke ruangan. Mereka kemudian menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan, di mana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Lalu pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi, dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai
permainan yang pertama. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah dan lampu hijau. Terdapat sebuah boneka robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Saat sang robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin agar mereka bisa segera sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Namun saat robot berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali, karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Terdengar cukup gampang, namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak langsung dieliminasi dari permainan, bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi ditembak hingga tewas meninggal dunia. Peluru datang dari berbagai sudut dan semuanya telah diatur. Siapapun yang bergerak selama lampu merah, karena hal itu para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena bermain. Sayangnya tindakan itu bukannya membantu mereka, melainkan membuat mereka semua mati sia-sia. Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan permainan. Meskipun mereka harus melihat ratusan yang tergeletak tak terurus di sekitar mereka, mereka tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish dengan aman dan tidak kehabisan waktu. Mereka yang sudah melewati garis finish sebelum waktunya habis akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melanjutkan ke permainan selanjutnya. Gi-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya. Namun sayangnya ia terpeleset dan hampir jatuh. Beruntungnya Ali yang berada di belakang Gi-hun berhasil menarik bajunya hingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos di permainan pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu hingga meninggal. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun kembali dikumpulkan di kamar mereka. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja. Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena apa yang terjadi di permainan pertama. Alhasil, mereka pun sepakat untuk menyudahi semua itu dan melakukan voting. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Hal itu akan diakumulasikan dengan jumlah para peserta yang telah gugur, dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepersen pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah, namun pada akhirnya dengan selisih satu suara saja mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya. Ia pun menceritakan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan. Polisi yang mendengar semua itu hanya bisa tertawa. Kemudian Gi-hun pun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya. Di sana terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun ketika si polisi itu mencoba mengkonfirmasi nomor itu, yang mengangkatnya seorang wanita biasa. Hal itu membuat polisi marah kepada Gi-hun dan menganggapnya sudah gila. Tak lama kemudian, seorang polisi yang bernama Junho baru saja tiba di kantor polisi tersebut. Entah apa alasannya, dia terlihat tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gi-hun.
Ia bahkan meminta identitas Gi-hun pada para polisi yang mendengar cerita Gi-hun sebelumnya. Junho sebelumnya sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Tak disangka ia juga memiliki tiket yang sama dengan Gi-hun. Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho pun merasa bahwa kakaknya masih ada di tempat permainan tersebut. Di tempat lain, Gi-hun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibunya saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Hal itu membuat Gi-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia bahkan nekat meminjam uang pada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapat malah hinaan dari suami baru mantan istrinya yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal ini membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini Gi-hun pun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan benar-benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Gi-hun dan yang lainnya tertarik untuk masuk ke dalam arena permainan lagi. Pada malam harinya, mereka semua pun berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain, Junho ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar ia bisa menemukan kakaknya yang sudah lama hilang. Junho menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasanya, para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Namun tidak diduga ada beberapa dari mereka kali ini datang dengan persiapan, yaitu membawa sebuah senjata, barang-barang kecil yang mereka perlukan. Dari 201 peserta, kini tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali, berarti hadiahnya juga semakin bertambah. Di waktu yang sama, Junho yang kebingungan harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut. Pada malam harinya, Sae-beok membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi. Dengan bantuan Mr. Yong, ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali berskala besar, namun dia tak tahu apa yang dilakukan dengan semua gulali tersebut. Keesokan harinya, semua peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sang-woo bertanya kepada Sae-beok tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Sae-beok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sae-beok pun memberitahunya bahwa ia melihat para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang-woo pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun kampretnya Sang-woo tidak memberitahukan teman-temannya tentang hal itu dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit.
Seperti contohnya Gi-hun mengambil bentuk payung dan kakek yang mengambil bentuk bintang. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan. Kali ini, bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak. Hal itu pun membuat peserta yang lain semakin panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Kemudian terlihat Maryong memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang mengambil bentuk yang lebih mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun yang menjadi masalah adalah peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang sulit. Ditambah mereka juga dikejar oleh waktu yang semakin berkurang. Dalam proses permainan itu, Junho pun mulai dicurigai oleh panitia lain karena ia terlihat seperti kebingungan. Dan ia terlihat seperti tidak mengetahui tugasnya di sana. Di menit-menit terakhir, Gi-hun pun mendapatkan ide cemerlang agar dia bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Saat itu ia melihat bahwa mereka telah memiliki polanya, jadi yang harus ia lakukan hanyalah menjilati gulali itu sampai bisa dipisahkan dari polanya tersebut. Hal itu pun adalah cara yang tercepat bisa mereka lakukan saat ini jika mereka ingin selamat. Para peserta yang melihat Gi-hun pun langsung mengikuti triknya. Tak disangka hal itu pun sangat membantu mereka sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Il-nam berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun ada seorang peserta yang gagal mencoba melawan seorang panitia. Oleh sebab itu, panitia yang lain pun langsung menembak peserta yang lain agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau memberitahukan identitas mereka di dalam aula, kecuali saat mereka berada di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan tersebut. Bagaimana cerita selanjutnya? Tetap saksikan di episode 4. Terima kasih sudah menonton video ini.